Muslim itu walaupun dia sholat, taat, tetap masuk neraka. Karena ada di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Boleh dibantu? Udah saya buka. Jangan ngaji di sini ya. Indonesianya aja, kita nggak ngerti juga. Silakan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, di sini tadi dibilangkan seorang itu pasti mendatangi neraka, walaupun dia jidat sampai hitam, tetap masuk neraka. Beda jauh dengan Alkitab dalam, bisa buka Roma 5 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan sehingga semakin baik dan meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Kali ini kita akan meluruskan sebagaimana yang telah kita dengar di video itu, yakni tentang Quran surat Maryam ayat 71 yang mereka bacakan dalam bahasa Indonesia sampai ayat 72. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus menanggapi ini, harus meluruskan tafsir ini agar umat Islam tidak tersesatkan adanya ini. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum ila waridhuha kana ala rabbika khatmam maghfiyah. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiyah. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dengan kondisi berlutut. Ayat ini menggambarkan bahwa yang akan dibawa ke sekitaran neraka adalah semua orang, mulai agama A sampai Z, bukan orang Islam saja atau orang agama tertentu saja, tapi semua orang kondisinya masih berada di sekitaran neraka, belum masuk neraka. Di ayat 72-nya Allah baru mengambil eksekusi, akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan yang dolim akan dimasukkan ke neraka. Agar kajian ini tidak terputus di sini, maka kita sebaiknya memulainya surat Maryam ayat 71 sampai 70 tersebut mulai ayat 66 akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu aidza mittu
wa yaqulul insanu wa idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Ini pertanyaan orang-orang kafir yang mengingkari akan tentang hari kebangkitan. Orang-orang di luar Islam yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Kemudian di ayat 67-nya, awal ayat kurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam taku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakannya dahulu sedang mereka tidak ada. Dulu itu kita tidak ada, terus diadakan oleh Allah. Seharusnya kita berpikir tentang keberadaan kita di dunia ini, siapa yang menciptakan, sehingga kita bisa bersyukur. Di ayat 69-nya, di 68-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanaksurannahum wasayatina summa lanughdirannahum khawla jahannama jisya. Demi Tuhanmu, sesungguhnya kami akan bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam secara berlutut. Orang-orang yang mengingkari Islam, Allah, Al-Quran, dan Nabi Muhammad sebagai kebenaran, kondisinya seperti ini. Ayat ini bukan untuk orang Islam, tetapi orang-orang di luar Islam, yakni mengingkari Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah beserta ajaran di dalamnya. Kemudian di ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim. Sumalanan ja'anna min kulli si'atin ayyuhum asaddu ala rahmani itiya. Kemudian pasti kami akan tarik tiap golongan dari siapa yang mereka sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dijawab ini, Tuhan yang Maha Pemurah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Mereka akan ditarik. Orang-orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan akan ditarik, dipisahkan. Kemudian di ayat 70-nya, Sumalanahnu a'lamu billadinahum aula bihasilia. Kemudian sungguh kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya layak untuk dimasukkan dalam neraka. Ayat 71, Allah sudah tahu hadis siapa yang layak untuk dimasukkan neraka itu. Karena sekali lagi ayat ini menggambarkan jelas, ayat ini adalah orang-orang yang mengingkari Islam sebagai agama yang benar, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan terakhir Al-Quran sebagai firman dari Allah, dan mengingkari Allah satu-satunya Rob atau Tuhan yang layak disembah. Maka nasibnya seperti ini. Karena sekali lagi kemudian di ayat 71 dan 72-nya sudah kita baca, maka bahwa kondisinya yakni masih ada di sekitaran neraka, belum dimasukkan, tetapi Allah akan mengambil eksekusi karena sudah tahu kriterianya yang akan dimasukkan ke neraka, maka Allah tidak akan salah tindakan. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, maka akan dijawab di surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya
mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini kriteria yang akan dieksekusi Allah ketika di hadapan di sekitaran neraka, sebagaimana ayat 71 di surat Maryam. Yang akan dieksekusi, akan dimasukkan neraka bukan orang Islam, tetapi orang di luar Islam. Untuk itu, orang Islam, umat Islam, jangan tergoda, jangan goyah imannya adanya tafsir yang sengaja diputus. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat agar iman kita tetap istiqomah, takwa kita semakin meningkat, dan kita meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Agar channel ini berkembang, sekali lagi saya mohon untuk like, share, komen, dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video tentang tafsir Al-Quran, saudara bisa mengetahui dan iman kita terselamatkan dari ancaman yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.